Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Pada dasarnya, ghibah tergolong dosa besar dan dihimbau agar tidak dilakukan umat Islam. Namun, tidak selamanya ghibah itu dilarang. Ketika dipandang bahwa membicarakan keburukan orang lain itu mendatangkan maslahat, ia diperbolehkan untuk dibeberkan ke publik. Secara definitif, ghibah adalah membicarakan kejelekan seseorang. Jika yang jelek itu tidak ada, bukan lagi tergolong ghibah, tapi jatuh ke dalam kategori fitnah. Karena itulah, kendati benar-benar terjadi, fakta keburukan pada orang lain sebaiknya ditutup rapat-rapat. Larangan melakukan ghibah ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat Surat ke-49 ayat 12. Di masa sekarang, ghibah dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya melalui tayangan infotainment di televisi, sampai dengan akun gosip di media sosial. Karena itulah baik MUI dan NU mengharamkan infotainment karena dianggap bagian dari ghibah. Kendati muasal hukum ghibah adalah haram, terdapat beberapa kondisi ketika ghibah diperbolehkan. Jika membicarakan keburukan orang lain dan itu bermanfaat bagi kepentingan publik, ia boleh dibincangkan dengan orang lain. Apa saja jenis ghibah yang dibolehkan itu? Laman NU online merincinya sebagai berikut. 1. Sidang di pengadilan. Ketika sedang melakukan sidang perkara di depan hakim, menceritakan keburukan atau tindak kriminal yang dilakukan seseorang diperbolehkan. 2. Pelaporan ke polisi. Ketika seseorang ingin melaporkan tindak pelanggaran hukum kepada polisi, menceritakan pelanggaran tersebut diperbolehkan dengan maksud untuk mengubah kemungkaran itu. 3. Meminta fatwa atau arahan dari alim ulama. Ketika meminta fatwa dari mufti atau arahan dari alim ulama, seseorang diperbolehkan menceritakan masalahnya, termasuk membeberkan keburukan jika diperlukan untuk memberikan gambaran kepada mufti atau alim ulama tersebut. 4. Peringatan publik. Dalam kondisi ini biasanya keburukan seseorang tertera di kertas DPO atau daftar pencarian orang. Orang yang melakukan kejahatan ketika belum tertangkap disebutkan keburukannya agar publik terhindar dari perilaku jahat individu bersangkutan. Hal ini juga dilakukan oleh perawi-perawi hadis ketika menyebutkan keburukan perawi lainnya untuk mencegah tersebarnya hadis palsu. 5. Ghibah kejahatan publik. Jika seseorang sudah terang-terangan melakukan dosa dan keburukan, misalnya dengan mengunggah foto atau video mabuk-mabukan di media sosial, bergaul bebas dengan lawan jenis, serta sudah diperlihatkan di muka publik dan lain sebagainya, maka dalam keadaan tersebut
seseorang diperbolehkan menyebutkan keburukan orang bersangkutan sesuai dengan dosa dan keburukan yang diperlihatkannya secara terang-terangan. 6. Sebagai penanda, bukan olok-olok. Seseorang juga dibolehkan untuk menyebut kekurangan orang lain, misalnya kekurangan fisik atau gelar buruknya sebagai penanda. Misalnya, ketika di suatu tempat banyak orang dengan nama Agus, maka diperbolehkan memanggilnya dengan sebutan Agus yang pendek, Agus yang tunanetra, Agus yang bisu, dan lain sebagainya. Namun perlu diingat, menyebut yang demikian bukan dengan niat mengolok-olok atau mengejeknya, melainkan sebagai penanda dan pembeda dari orang lain. Alangkah baiknya juga penanda itu sudah disetujui oleh orang bersangkutan, konsen, dan tidak menjadikannya tersinggung. Sebenarnya apa yang membuat ghibah itu haram dan diperbolehkan ialah soal bagaimana kita menggunakan dan menafsirkan informasi tentang orang lain, alih-alih isi dari informasi itu sendiri. Selain itu, keenam jenis ghibah mubah di atas juga menjadi tidak diperbolehkan jika dilakukan secara berlebihan. Membicarakan keburukan orang lain pun dalam konteks yang mubah punya batasan tersendiri agar tidak melebihi batasannya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.